Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Script Law. Pada kali ini saya ingin membahas terkait daripada tujuan belajar hukum. Nah, sebelumnya mungkin sempat kita bahas terkait daripada itu. Namun sekarang saya ingin mengulas kembali supaya rekan-rekan yang bukan di jurusan hukum atau masyarakat umum sadar bahwasannya hukum itu penting. Nah, terkadang saya agak sedikit resah ketika kita melakukan penyuluhan atau kita sosialisasi kepada masyarakat. Namun respon daripada masyarakat bahwasannya ya di sini tidak ada masalah. Kita tidak ada konflik. Artinya hukum ini tidak diperlukan gitu. Ingat ya, hukum bukan dipakai karena ada masalah. Tapi hukum adalah pembekalan bagaimana kita mengetahui semua atau mekanisme yang sesuai dengan peraturan. Namanya aja aturan. Ya, bukan penyelamat konflik, bukan penyelamat masalah. Gitu ya. Makanya hukum itu penting untuk kita pelajarin. Karena bagaimanapun ini ya, kalau kita berbicara hukum, misalnya nih pertandingan olahraga, peraturan pertandingan, perjanjian, jual beli, masalah pajak, masalah pernikahan, masalah warisan. Itu sebenarnya kan belum tentu ada masalah. Tapi karena kita misalnya menyelesaikan prosedur yang berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi, ini kan udah terkait daripada hukum. Gitu ya. Bukan berarti harus ada masalah, tapi untuk pembekalan. Gitu. Nah, sama halnya kita olahraga, pola hidup sehat. Sekali sakit, bayangkan biaya yang dikeluarkan berapa. Nah, sama kayak di hukum. Di hukum, kalau kita mempelajari, misalnya dari internet, dari konsultasi atau dari penyuluhan, kalau dipikir-pikir memang kita mengorbankan waktu. Tapi paling enggak meminimalisir rekan-rekan di sini untuk tidak terjerat dengan hukum atau menyelamatkan orang dari jeratan hukum. Itu. Tahu sendiri kan, kalau misalnya kena hukum atau kena masalah sengketa, kena masalah-masalah terkait dengan pidana atau perdata, nah biayanya berapa? Itu. Biayanya berapa, konsekuensinya seperti apa, kan berat. Nah, bahkan ya kayak kita masuk di universitas, masuk di sekolah, instansi pemerintah, dalam keluarga, kesehatan, tidak ada yang tidak berkaitan dengan hukum. Nah, paling enggak misalnya dalam sekolah, sistem pembayaran SPP ternyata rinciannya sekian. Tapi kok yang saya temukan ini mahal banget ya. Nah, ini udah bener apa belum? Ada nggak edaran secara resminya? Jangan-jangan ini ngada-ngada. Jangan-jangan ini pungli. Jangan-jangan ini permainan oleh struktur yang di bawahnya. Jangan-jangan ini permainan oleh adminnya. Tapi ketua yayasannya tidak tahu. Nah, bisa jadi. Bagaimana misalnya tentang parkiran liar. Misalnya Anda diminta 20.000 untuk kendaraan bermotor. Kendaraan motor misalnya. Padahal standarnya berapa sih? Nah, ini kan masalah serius. Ya kan? Paling nggak kita tahu lah. Nah, dan manfaatnya untuk mengetahui masalah hukum ada dua. Nah, kalau kita sebagai pelaku, kita tahulah paling nggak mekanisme atau pola atau struktur daripada suatu bidang. Misalnya Anda di perusahaan, Anda tahulah seluk-beluk perusahaan seperti apa misalnya. Anda berada di dalam universitas, tahu hak dan kewajibannya mana. Anda melakukan hubungan jual beli, kredit, pinjaman online, Anda tahu mengatasinya. Ya, masalah pernikahan, bagaimana Anda tidak dijerat hukum. Nah, misalnya hutang suami siapa yang bayar? Kewajiban suami apa? Kewajiban istri apa? Paling nggak kan kita tahu bukan rute ya, batasan-batasan atau rambu-rambu yang harus kita waspadai. Ya kan? Membawa alat yang berbahaya, misalnya kayak pisau, golok,
Diperbolehkan apa enggak? Kapan dianggap itu tidak diperbolehkan? Kan harus tahu itu. Nah, itu Anda kalau sebagai pelakunya langsung. Yang kedua adalah sebagai mediator atau penengah. Paling enggak Anda memberikan nasihat kepada teman Anda, keluarga Anda, tetangga Anda. Misalnya nih masalah cekcok lah, masalah pencemaran nama baik atau fitnah, masalah pinjaman secara langsung bank keliling misalnya ya. Percekcokan antara sesama kontrakan, masalah warisan, masalah batas tanah, ya kan, ukuran tanah, masalah perpajakan. Nah, ini kan bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Gitu. Saya kira hal-hal yang berkaitan dengan hukum tuh udah pasti kita membutuhkan lah. Saya kira semua lah, bahkan kesehatan pun juga ada. Ya kan? Bagaimana misalnya kita minta dilayani medis, terus ternyata nggak sembuh-sembuh lah, tapi biayanya terus disetorkan. Apa konsekuensinya? Apakah itu termasuk malpraktek atau tidak? Nah, gitu, ya kan? Penting. Makanya mumpung misalnya ya suatu saat ada lembaga atau instansi yang mengadakan konsultasi gratis, penyuluhan hukum gratis, silahkan diterima dengan sebaik-baiknya. Mau bagaimana, hukum perlu dipelajari dan perlu dibekali untuk diri kita sendiri. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.